bicara pembicaraan mengenai tentang financial, teman-teman. Ya, bagaimana kita bisa menerapkan ya movement atau sebuah gerakan ya, namanya start your fire, which is financially independence and then retire early, teman-teman. Ya, karena segala hal yang kita lakukan pasti mengarah ke sini. Ya, kita pengen banget merdeka secara keuangan dan juga bisa memiliki pilihan di usia muda. Kerja bukan sebuah keharusan. Nah, izinkan saya mulai bertanya. Saya pengen respon dari teman-teman ya. Mungkin ada teman-teman yang juga baru hadir ya. Teman-teman sebenarnya dalam hidup ini sudah mulai berinvestasi belum? Ada yang ketik dalam kolom chat, baik besar ataupun kecil gitu ya. Sudah ada? Saya boleh minta responnya. Sudah ada yang mulai berinvestasi? Kalau ada boleh ketik di kolom chat. Sudah mulai. Ya, oh ya, perkenalkan sebelumnya nama saya Andi Wijaya ya. Saya di sini sebagai co-host yang akan membantu acara ini, teman-teman ya. Oke, ada Pak Daniel Hadibrata bilang sudah, ada Effendi bilang belum ya. Nah, mungkin setelah mengikuti session ini kita jadi lebih tertantang, lebih tertarik ya, lebih disiplin untuk berinvestasi. Ya, oke. Kalau boleh tahu nih ya, kita pengen dengar dari teman-teman kira-kira ya, apa sih tujuan teman-teman dalam berinvestasi? Nah, ini boleh minta responnya lagi nih teman-teman ya. Dalam Anda berinvestasi, apa sih tujuannya? Boleh nggak teman-teman bantu komen di kolom chat gitu ya. Apa sih yang menjadi tujuan teman-teman dalam berinvestasi? Pengen tahu nih feedback dari teman-teman. Saya boleh dapat feedback, ya, baik yang sudah ataupun yang belum ya. Kira-kira jikalau teman-teman ingin berinvestasi, kira-kira tujuannya apa nih? Goals-nya apa dalam Anda disiplin melakukan investasi? Biar duitnya beranak cucu. Oke, ada lagi nggak teman-teman? Thank you buat responnya. Ada Ibu Susan Handoko ya. Creating asset kok. Oke, great ya. Suruh uang kita kerja cari uang lagi. Oke, teman-teman ya. Kalau mau ditanya ya, setiap orang pasti ingin berinvestasi ya. Kemudian tujuannya pun pasti mereka punya. Nah, hari ini ya, bukan saya yang sharing teman-teman ya. Kita sudah mengundang orang-orang yang memang terjun langsung di dunia investasi ya, dan mereka akan sharing ya. Apa sih merencanakan keuangan ya, sehingga kita bisa mencapai financial independence and then retire early ya. Baik dalam hal ya Anda berinvestasi dan juga bagaimana cara-caranya supaya investasi kita bisa mencapai hasil yang maksimal ya. Bagaimana cara kita tips-tipsnya dan lain-lain teman-teman ya. Oke, tanpa berlama-lama ya kita mau undang, beliau adalah seorang aktif ya sebagai seorang yang berinvestasi di saham dan lain-lain ya teman-teman, dan beliau juga dengar-dengar S2 Australia teman-teman ya. Kita mau sapa langsung ya Bapak Clark Everett. Nah, halo, selamat malam teman-teman semuanya. selamat malam. Malam. Tadi udah semangat pagi padahal. Nah teman-teman ya, ini beliau orang yang sangat paham di bidang investasi dan dia akan sharing teman-teman ya tujuan kita berinvestasi dan lain-lain. Silakan Pak Clark. Oke, langsung mulai ya. Iya. Sebentar, saya mute dulu handphonenya daripada bunyi-bunyi. Oke, selamat malam teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Teman-teman sudah menyempatkan hadir pada malam ini, malam yang luar biasa. Izinkan saya untuk share screen ya. Iya. Suara saya kelihatan kedengaran jelas? Suara kedengaran, tapi tidak kelihatan. Oh iya, suara tidak kelihatan betul. Mana screen saya kok hilang? Oh ini dia. Oke, teman-teman. Jadi seminar ini sebenarnya judulnya Financial Talk Series ya. Jadi nanti bakalan ada kelanjutannya lagi ya. Tapi topik khususnya pada hari ini adalah perjalanan menuju financial freedom ya. Oke.
Oh ya, perkenalkan nama saya itu Clark Everett. Ini nama saya asli, bukan merek atau apa ya. Banyak yang sangka ini merek atau apa. Oke, lanjut. Sebelum kita tahu apa itu financial freedom, teman-teman, kita harus tahu atau roadmap menuju financial freedom itu seperti apa. Ya, nah ini saya baru buat hari ini, tadi pagi, ya, untuk menggambarkan, nah teman-teman, kalau kita mau menuju perjalanan tertentu ya, teman-teman sekarang kan gampang ya, ada Waze, ada Google Maps, segala macam, gitu ya. Jadi kita harus tahu tujuan kita mau kemana, kita cari pakai Maps atau Google Maps atau Waze atau apa gitu ya. Nah, dari situ kita ngikutin tuh, roadnya kemana aja. Nah, sama seperti perjalanan, perjalanan menuju financial freedom itu ada mapnya juga. Ya, jadi garis finish kita tujuannya adalah legacy, ya, menyiapkan proses pelestarian dan pengalihan harta serta pengetahuan yang bermanfaat untuk generasi berikutnya dengan mulus. Ya, itu tujuannya, tujuan akhirnya. Nah, tapi di tengah-tengahnya itu ada banyak macam nih, ya. Ada banyak, ibaratnya kalau Waze itu kita apa ya namanya, stop ya, stop sign ya. Dari garis finish awalnya dulu teman-teman kita harus melakukan financial check up dulu nih. Kondisi sekarang financial check up itu seperti ibaratnya teman-teman kayak mau pesen Gojek atau GoFood atau apapun itu, teman-teman harus tentukan dulu posisi di awal itu di mana. Tujuannya tahu, tapi teman-teman harus tahu juga posisi teman-teman sekarang ada di mana, betul nggak? Kalau teman-teman tidak tahu posisi sekarang ada di mana, tapi tujuannya tahu, kan bingung juga ya si Gojek atau apapun itu untuk nganterin kita. Ya, kalau pakai Maps yang pakai smartphone itu gampang, dia pakai GPS aja, ya, jadi bisa tahu kondisi atau lokasi sekarang kita di mana, ya. Tapi kalau teman-teman mau kirim barang buat orang lain, nah teman-teman harus tahu nih posisinya mau dikirimnya dari mana ke mana gitu. Saya sering kirim dokumen dari nasabah ke kantor gitu ya. Saya kirim aja Gojek, tapi posisi awalnya harus tahu gitu. Sama seperti itu ya. Jadi teman-teman dalam dunia financial, teman-teman harus melakukan check up. Artinya gini, kondisi teman-teman sekarang gimana dalam sisi keuangan? Apakah teman-teman ada hutang, ada cash-nya berapa, dan segala macam. Ya. Setelah tahu, baru teman-teman bisa melakukan perjalanan. Ya, kalau dilihat dari peta seperti ini, untuk menuju tujuan akhir, teman-teman di sini dilihat ada posnya pertama-tama harus financial ready dulu. Ya, financial ready. Post yang kedua, goal yang kedua itu teman-teman harus mencapai yang namanya financial security. Setelah itu, teman-teman harus mencapai yang namanya financial independence. Tadi judul dari Andi, FIRE itu financial independence, retire early. Ya. Nah itu tapi masih di postnya financial independence. Ya. Lebih dari itu ada yang namanya financial freedom. Ya, financial freedom seperti apa nanti saya jelaskan lebih lanjut. Nah, kalau teman-teman tidak punya peta seperti ini, teman-teman akan kehilangan arah. Ya, di sini sudah kelihatan jelas bahwa apa yang teman-teman harus lakukan terlebih dahulu untuk mencapai yang namanya financial freedom. Ya, jangan sampai misalkan teman-teman belajar money management segala macam. Ya, tapi kalau nggak ada duitnya percuma juga teman-teman. Apa yang di manage gitu kan, semuanya utang gitu kan. Nah itu jangan sampai seperti itu ya. Untuk mencapai financial freedom ini satu syaratnya di sini adalah bebas hutang. Ya, saya masuk lebih detail. Nah untuk yang pertama financial freedom ya,
Ini seperti Stephen Covey bilang ya, begin with the end in mind. Ya, jadi kalau kita mau melakukan perjalanan akhir, kita pengen tahu dulu tujuan akhirnya ngapain nih financial freedom. Apa sih sebenarnya financial freedom itu? Ya, kita lihat di sini bahwa pengertian dari financial freedom itu adalah kebebasan finansial atau keuangan, berarti teman-teman mempunyai passive income. Passive income artinya penghasilan yang diperoleh secara pasif. Yang teman-teman tidak terlibat tapi duitnya tetap datang. Ya. Jadi berarti passive income Anda tidak saja bisa menutupi biaya hidup Anda sekarang, tetapi juga bisa menutupi gaya hidup yang Anda impikan. Saya ulangi ya. Jadi kalau financial freedom itu pengertiannya Anda memiliki passive income yang tidak saja bisa menutupi biaya hidup Anda sekarang, tapi bisa gaya hidup yang Anda selalu impikan. Artinya sesuatu yang jauh lebih besar. Ya. Kebebasan finansial yang sejati berarti Anda bisa melakukan apa saja yang Anda mau tanpa khawatir uangnya dari mana nih untuk menutupi tadi. Anda mau beli apa, nggak usah mikir ini duitnya dari mana. Seperti itu. Nah, kalau bisa melakukan seperti itu, artinya Anda sudah mencapai yang namanya financial freedom. Ya, untuk mencapai financial freedom, teman-teman ada syarat yang harus dipenuhi. Pertama, Anda harus bebas hutang. Ya, yang di sini tidak boleh punya hutang sama sekali. Syarat utama kebebasan finansial adalah Anda tidak punya hutang apapun itu bentuknya. Entah itu misalkan Anda punya hutang KPR, ya hutang produktif kan kata orang, hutang produktif bagus, ya. Tapi kalau financial freedom itu Anda nggak punya hutang. Jadi kalau mau beli rumah, cash. Seperti itu, ya. Setelah itu, syarat yang kedua adalah Anda melakukan masif berinvestasi. Ya. Masif berinvestasi artinya uang Anda yang Anda dapatkan itu Anda pakai mungkin cuma di bawah 10% untuk biaya hidup segala macam, dan itu udah cukup mewah. Sementara sisanya Anda lakukan berinvestasi dalam berbagai macam bentuk. Nanti saya akan jelaskan investasinya seperti apa. Ya. Yang terakhir, untuk mencapai namanya financial freedom, itu Anda punya passive income yang masif. Masif dalam arti jumlah yang sangat luar biasa. Jadi kalau passive income dapatnya cuma 1 juta, itu bukan masif ya. Itu malah buat uang jajan doang. Tapi kalau financial freedom, ini Anda mendapatkan uang secara masif, passive income, seperti yang dilakukan oleh keluarga kerajaan Inggris. Ya, mereka dapat duitnya dari mana? Mereka itu sebenarnya landlord terbesar di dunia. Ya, menyewakan tanah-tanahnya, ya propertinya mereka ke yang lain-lain. Nah, tipe-tipe investasi, kita bicara investasi sekarang. Ada yang namanya aset financial, ada yang disebut aset real. Aset financial itu terdiri dari saham, obligasi. Ya. Saham itu pengertiannya adalah Anda berinvestasi secara langsung sebagai bagian dari pemilik perusahaan. Misalkan perusahaan ABC. Pemiliknya si Bapak X misalkan, ya. Dia mau ekspansi perusahaannya. Dia butuh modal. Modalnya itu dia bisa punya 3 pilihan. Pilihan yang pertama, dia pinjam sama bank. Pinjam sama bank, dapat bunga tinggi. Misalkan 10% atau 12% atau berapapun itu. Ya. Tetapi perusahaan itu tetap milik si Bapak X tadi. Ya. Pilihan yang kedua, dia menerbitkan surat berharga atau obligasi di sini. Ya. Surat hutang, kita sebutnya namanya surat hutang. Surat hutang ini pengakuan atas hutang. Jadi dia misalkan di surat berharganya itu dia akan ditulis dia pinjam sejumlah uang tertentu untuk jangka waktu tertentu
dengan imbal hasil sekian misalkan. Dan biasanya imbal hasilnya itu lebih rendah dibandingkan dengan bunga bank. Kan dia harus bayar bunga. Kalau misalkan dia KTA gitu ya, KTA bisa sampai 13%, 15%. Nah, dia cukup mungkin kasih 10% atau 9%. Jadi dia bypass bank. Ya, jadi si investor invest langsung ke surat berharga atau obligasi. Nah, tapi status perusahaannya masih tetap milik Bapak X. Sementara kalau saham, dia mengurangi porsi kepemilikannya itu, jadi dia share. Ya, share misalkan dia butuh 1 miliar. Dia share misalkan 1 miliar itu seharga 10% dari aset perusahaannya itu. Nah, jadi kalau teman-teman punya saham di perusahaan ABC tadi, itu misalkan teman-teman absorb semuanya 10% atau 1 miliar, berarti teman-teman punya atau milik 10% dari perusahaan itu, ya. Bedanya apa dengan obligasi tadi sama pinjam sama bank, ya. Kalau sampai terjadi bangkrut, nah kalau bangkrut, si pemilik perusahaan itu dia harus wajib ya membayarkan kewajiban terlebih dahulu. Jadi misalkan dia punya hutang bank, dia harus bayar dulu. Ya. Punya surat hutang, dia harus bayar dulu. Sisanya baru pemilik perusahaan. Misalkan nggak ada sisa, ya udah itu. Ya. Pengaruhnya buat apa? Beban bunga kalau dia pinjam tadi buat ekspansi ya ke bank segala macam, itu kan dia akan lebih ringan dibandingkan dengan kalau dia pinjam di bank atau obligasi. Ya, dia tidak ada kewajiban untuk memberikan cicilan. Nah, makanya ada yang namanya saham. Nah, saham ini diperdagangkan di bursa saham. Kalau di Indonesia, di Bursa Efek Indonesia. Ya, teman-teman kalau mau beli saham harus punya akun sekuritas. Ya, sekuritas itu banyak macam di Indonesia, banyak perusahaan yang buka account. Contohnya seperti Sinarmas atau Mirai atau teman-teman pasti tahu lah ya, banyak banget kalau saya sebutin satu-satu capek juga ya, banyak soalnya. Nah, obligasi ini juga menarik. Obligasi negara juga menerbitkan surat hutang juga, surat berharga seperti ORI ya atau sukuk. Sukuk itu syariah, basisnya syariah. Jadi teman-teman bisa mendapatkan yield ya, yield dengan konsisten. Misalkan dia pinjamnya 3 tahun, 3 tahun. Setelah maturity ya, teman-teman akan dikembalikan semua modal teman-teman ya. Tapi di tengah-tengahnya itu teman-teman sudah mendapatkan yang namanya yield atau imbal hasilnya tadi. Itu aset financial ya. Yang kedua itu aset real. Aset real itu seperti properti ya. Tapi di sini properti bukan properti yang teman-teman tinggalin. Ya. Tapi memang khusus untuk misalkan disewakan atau dikontrakan. Ya. Jadi bukan yang ditinggalkan. Kalau yang teman-teman tinggali itu bukan disebut investasi jadinya. Ya. Atau yang kedua aset real itu pengertiannya yang teman-teman bisa pegang. Yang kelihatan bentuknya. Kalau yang tadi aset financial itu cuma di atas kertas teman-teman, nggak kelihatan. Cuman ada bukti kepemilikannya di atas kertas. Ya. Kalau sekarang mungkin elektronik ya. Obligasi, saham, segala macam semua dalam bentuk elektronik. Nah, kalau aset real yang kedua itu barang antik, lukisan, atau logam mulia. Sorry, ini belum diganti. Ya, intinya teman-teman barang antik atau lukisan ini nilai investasinya itu tergantung karena marketnya itu, contoh ya kalau barang antik, kalau yang tidak mengerti barang antik itu apa, mungkin dia tidak bisa menghargai begitu mahal. Tetapi kalau di tangan kolektor, wah itu bisa dihargai lebih mahal dibandingkan dengan orang yang tidak mengerti. Ya,
Logam mulia itu aset real, ya. Dan ada lagi yang namanya derivatif atau turunan, ya, turunan dari aset-aset yang biasanya sih financial, ya, atau yang spekulasi, ya. Barang antik, lukisan itu termasuk juga bisa dibilang spekulasi karena biasanya kalau lukisan ya orangnya masih hidup murah gitu ya. Begitu dia udah nggak ada, naik Mahal. tinggi harganya, betul ya. Legend. Spekulasi termasuk juga seperti kripto, ya, itu spekulasi juga nih teman-teman. Tidak ada dasarnya. Nah, ini biar tidak satu arah ya teman-teman, kita ngobrol. Mana yang merupakan investasi? Deposito. Deposito itu ditempatkan pada institusi perbankan dengan jangka waktu tertentu mulai dari 1 bulan hingga 12 bulan. Bahkan kalau teman-teman ke neobank ya, teman-teman bisa deposito, menempatkan deposito 7 hari doang, teman-teman. Ya. Nah, menurut teman-teman kira-kira deposito ini investasi atau bukan? Bisa tolong di chat ya. Ditulis di chat. Kalau bilang investasi tulis 1, teman-teman. Kalau bukan tulis sorry. Kira-kira apa teman-teman? 1 investasi ya. Kalau bukan 2. Jadi menurut teman-teman investasi. Kalau menurut saya bukan investasi teman-teman. Deposito itu bukan investasi ya. Deposito itu kalau teman-teman tadi menyimak penjelasan saya di saham ya. Saham ini kita pinjam sama bank. Kalau analogi tadi ya. Perusahaan ABC mau ekspansi, dia pinjam sama bank. Bank kasih pinjaman itu duitnya asalnya dari mana? Dari deposan, teman-teman. Dari teman-teman yang taruh di deposito. Ya. Dia ngecharge ke si peminjam, katakanlah tadi 12%, 13%. Teman-teman dikasih deposito berapa sih bunganya sekarang? Ada yang tahu? Ada yang tahu kira-kira? Deposito bunganya berapa? 3%. Berapa? 3%. Berjenjang ya teman-teman ya. Rata-rata yang saya lihat itu rata-rata paling gede 4%. Paling gede 4%. Tapi ada bank-bank digital seperti neobank itu bisa kasih 8% teman-teman. Tapi harus menempatkan 12 bulan baru dikasih 8%. Bank Jago juga kayaknya lumayan gede juga tuh. Ya. Kalau teman-teman. Tapi yang namanya deposito sebenarnya tujuannya adalah untuk menyamakan inflasi. Ya, inflasi. Jadi kalau bukan mencari untung. Jadi kalau teman-teman saya lagi tuh pernah hitung, kalau teman-teman taruh duit 100 juta di tahun 2004, ya 2004, sama teman-teman beli mobil, ya beli mobil. Teman-teman tahu nggak 2004 ada mobil sejuta umat yang laris manis, harganya berapa? Ada yang tahu? Tahun 2004 Toyota mengeluarkan sebuah mobil sejuta umat, harganya berapa? Avanza, betul ya. Harganya 94 juta teman-teman ya. 94 juta. Jadi kalau teman-teman tahun 2004 punya duit 100 juta, kebeli tuh satu mobil 94 juta Avanza tipe G. Rodanya 4, teman-teman ya. Sekarang ini tahun 2021, mobil Avanza merek yang sama, tipe G yang sama, rodanya masih tetap 4 juga, harganya sudah sekitar 200 kalau nggak salah 270-an juta. Ya.
Tapi kalau teman-teman taruh deposito 100 juta sampai sekarang, itu kurang dari 270 juta. Nggak kebeli mobil, teman-teman. Jadi kalau berdasarkan hitungan seperti itu, ya, deposito bukan investasi, teman-teman. Tidak bisa begitu mengalahkan inflasi, ya. Nah, ada lagi nih di sini. Money game. Money game ini katanya investasi, tapi ciri-cirinya mengajak anggota-anggota yang lain di bawahnya. Jadi sistemnya adalah member get member. Ya. Ini yang menguntungkan, yang paling menguntungkan adalah kalau teman-teman duluan masuk. Jadi adu dulu-duluan, ya. Termasuk juga robot nih. Ya, robot yang terkenal sekarang juga, investasi yang dijanjikan keuntungannya tetap dan dilakukan oleh robot katanya pada aset kripto atau forex dengan sistem member get member. Sekali lagi, member get member. Ya, ada yang lucu, kalau robot sebenarnya ngapain member get member? Ya, dan terbukti banyak juga. Mungkin teman-teman, nah, abis ini saya nanti diomelin sama yang lain-lain kali. Banyak yang masuk ke robot nih. Tapi intinya, kalau robot itu sebenarnya di saham juga ada, teman-teman. Itu merupakan fitur dari si sekuritas. Ada sekuritas yang memberikan robot, jadi kalau dia naik, teman-teman bisa set naik berapa persen bisa dijual. Ya, kalau dia turun, jadi kalau teman-teman udah pasang beli nih, tiba-tiba dia turun, teman-teman bisa set di sekuritasnya. Kalau dia turun lebih dari misalkan 5%, teman-teman bisa jual langsung supaya cut loss. Nah, itu robot, teman-teman. Ya, sudah di set, ada namanya. Tapi bukan sistem member get member, merupakan sebuah fitur. Ya, teman saya kemarin ngajakin saya namanya Yagol ya. Jadi katanya mirip-mirip robot lah, money game segala macam. Dia dia bilang menjanjikan keuntungan berapa gitu ya, saya lupa lah. Ya. Cuman anehnya dia member get member. Dan hari ini dapat berita si member, semua member Yagol itu dikasih WhatsApp dari si Yagolnya bahwa OJK tidak dapat persetujuan lah, OJK segala macam. Ya, akhirnya dibekukan, teman-teman. Ujungnya dia duitnya nggak bisa keluar. Ya, itu ciri-ciri yang kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan di sini teman-teman, kalau yang sudah punya masuk yang namanya money game atau robot, cepat-cepat keluar ya, jangan sampai loss kayak kemarin itu. Siapa ya kalau yang robot itu? Saya lupa namanya. Ada 2 kalau nggak salah yang heboh ya. Money game ini banyak bentuknya, teman-teman. Suton. Ya. Suton, bener Suton. Ya. Satu lagi apa ya, lupa. Ya, Wendy money kena game kali ya, ini. Wendy kena ya? Nggak tahu, nanya sih. Money game ini banyak bentuknya ya, teman-teman. Berapa tahun yang lalu, 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, ada namanya GCG. Ya, itu dia istilahnya dulu bukan robot, tapi investasi di forex. Ya, dan itu cukup booming juga ya GCG itu. Waktu itu ada orang tua teman sekolah anak ya ngajakin tuh GCG ikutan. Baru berapa minggu dia ngajakin, tiba-tiba heboh di berita bahwa pemilik GCG kabur dari Indonesia. Ya. Jadi ya duitnya semuanya pada freeze kayak gitu. Ya pada ngamuk-ngamuk ya. Tapi jauh dari sebelumnya itu ada juga yang namanya investasi emas. Namanya lupa lah itu namanya. Di endorse pakai anggota MUI lah segala macam, tapi penipuan juga, teman-teman ya. Jadi money game ini bentuknya bisa macam-macam. Intinya adalah dia ngajak member. Contohnya gini ya. Gue ada investasi nih. Misalkan dia bilang lagi bisnis handphone.
atau bisnis perhiasan, gue butuh modal. Ya, gue butuh modal, gue kasih 1% deh setiap bulan. Gue pinjem setahun. Kalau dibandingkan dengan deposito, 4% setahun. Ini 1% sebulan. Bisa jadi ada yang nawarin 2% sebulan. Itu kan sesuatu, gede banget ya. Pertama kali ditawarin, kita nggak tertarik. Kedua kali ditawarin, ketiga kali, dia sering nawarin kayak begitu, akhirnya coba deh 10 juta misalkan, 20 juta. Bulan pertama, teman-teman benar dikasih 1% atau 2% yang dijanjikan, atau bahkan ada yang kasih 4%. Bulan kedua, benar dapat lagi dikasih 4% atau yang dijanjikan lah itu. Lama-lama teman-teman yang ngikut ini, enak juga ya. 1 bulan bisa dikasih, udah 2 bulan nih. Akhirnya teman-teman cerita ke temen lah, ke saudara lah, segala macam. Mungkin ke orang tuanya juga. Teman-teman yang cerita ke saudara segala macam. Tertarik, gue juga mau ikutan dong. Dia nggak nawarin, cuma ngomong doang. Begitu dia nawarin kayak begitu, ya akhirnya ikutan. Cemplung. Ya. Wih, ternyata bener ya. Padahal itu duitnya dari mana teman-teman? Duitnya dari duit mereka juga. Ya, teman saya ada yang ikut yang model kayak begitu sampai 2M teman-teman. Taruh 2M, ya. Dan bukan duit dia semua lagi. Ada mertuanya, duit mertuanya, ada duit temennya. Tiba-tiba orangnya hilang. Tiba-tiba bisnisnya hilang. Pokoknya raib lah, gitu ya. Akhirnya gimana? Ya, yang si teman saya itu mau nggak mau harus bayarin. Nah, money game itu banyak bentuknya. Sekarang itu modelnya teknologi ya. Kalau yang saya tahu itu masih mulut ke mulut lah. Ya. Nah, kalau cryptocurrency gimana nih? Travel juga betul ada. Cryptocurrency apakah investasi? Cryptocurrency itu adalah mata uang digital yang dijamin dengan kriptografi yang hampir mustahil dipalsukan. Ya. Pencipta cryptocurrency ini itu sebenarnya bagus ya, karena kalau kita lihat dari dolar, Amerika itu kalau kurang duit dia selalu cetak, tinggal cetak doang, cetak duit, tapi tidak ada cadangan devisanya yang bisa mensupport mata uang atau uang yang beredar. Ya. Nah, sementara kalau cryptocurrency ini yang beredar itu dibatasin, teman-teman. Ya. Apa yang bisa meningkatkan harga? Karena pembatasan jumlah koin yang beredar. Itu yang mengakibatkan harganya jadi naik. Saya kenal Bitcoin ketika masih harganya sekitar di bawah $1. Ketika itu tahun 2000-an, awal tahun 2000-an, ya. Lagi itu pesimis banget gitu. Ini apaan sih, kayak mainan-mainan gitu ya. Tapi teman-teman tahu sekarang harga 1 Bitcoin $53.000, ya. Kalau dirupiahkan kurang lebih 700-800 juta. Satu koin, ya. Bahkan teman-teman kalau tahu dulu ada virus komputer yang namanya I love you ya kalau nggak salah ya. Jadi virus itu menyerang komputer-komputer. Kalau terserang virus itu, komputer teman-teman akan di-lock, hard disknya di-lock. Segala macam file teman-teman nggak bisa akses, nggak bisa buka. Dan mereka yang pembuat virus itu kirim email, kirim message ke teman-teman, ke komputer teman-teman, kalau mau masih bisa akses file teman-teman, dia minta ransom, ya, tebusan seharga 1 Bitcoin. Waktu itu masih 25 juta, teman-teman. Ya, sekarang harganya sudah gila, ya. Tapi apakah ini investasi? Nah, balik lagi tadi itu spekulasi, ya, teman-teman.
Next. Nah, bagaimana dengan forex? Bagaimana dengan reksadana? Kalau forex itu kan mata uang asing ya. Saya punya teman, dia sering masuk TV juga, nasabah saya juga, ya, ngomongin tentang investasi dan dia kerjanya di bagian forex. Dia bilang forex itu sebenarnya tidak ada dasarnya, ya, karena banyak faktor yang bisa mengakibatkan mata uang itu naik dan sebagian besar faktornya itu adalah politik, ya, geopolitik. Jadi ya namanya untung-untungan, namanya judi, jadi gitu ya kalau forex ya. Bagaimana dengan reksadana, teman-teman? Reksadana ini sebenarnya kumpulan dana nasabah yang diinvestasikan oleh manajer investasi, ya. Nah, teman-teman di sini ya ada rekan kita yang sudah berkecimpung di bidang saham, ya. Daniel Hadibrata, boleh ditampilkan videonya, Daniel? Ini kita mau dengar dari Halo, Ko. ya, Daniel. Hadir. Kita mau dengar nih. Lu investasinya di mana nih? Dengar-dengar Daniel ini itu dia berinvestasi dia fokus investasinya di saham. Nah, kira-kira apa latar belakang atau pemikiran Daniel kenapa mau investasi di saham? Apalagi di zaman pandemi ini, ya. Kenapa nggak di properti? Kenapa nggak di misalkan di kripto dan segala macam? Boleh share, Neil? Ya, thank you, Ko. Kalau gua pribadi ya betul sih. Gua pribadi investasinya murni di saham ya. Jadi kalau boleh dibilang hampir 95% untuk investasi gua tuh di saham. Kalau rumah untuk tinggal. Itu. Kalau untuk cash juga tetap ada, standby ada, cuma nggak banyak gitu. Kenapa berani seperti itu? Karena ada latar belakangnya yang kenapa gue berani taruh di 95% aset gue di saham gitu. Nanti gue ceritain di belakang kok. Gitu. Kenapa nggak di instrumen lain? Karena menurut gue tadi kan pertanyaannya gitu ya. Kenapa nggak di reksadana, nggak di properti, nggak di apalagi cryptocurrency, ya kan, dan juga lain-lain ya, gitu. Karena menurut gua aset saham ini itu jelas ya, dia punya underlying aset yang sangat jelas. Jadi kita beli nggak berdasarkan tebak-tebakan. Kalau saya seperti itu, ya, karena saya bukan untuk spekulasi, tapi memang murni untuk investasi, dan saya tidak terlibat di dalam perusahaan tersebut, tapi saya memiliki perusahaan tersebut. Sebagian daripada perusahaan tersebut, gitu. Nah, jadi kalau kita cryptocurrency atau forex ini kan analisanya saya juga nggak ada dasar gitu loh. Dia nggak punya aset yang saya bisa pegang, gitu ya. Benar. Tapi Nil, kebanyakan orang Indonesia nih demen banget investasi di properti. Dan kenapa lu kok di saham gitu? Kenapa nggak di properti? Apa justification-nya apa nih kira-kira? Kalau pemikiran gue pribadi, karena banyak juga ya masukan dari teman, ngobrol lah segala macam. Sekarang investasi properti itu juga udah tidak sebaik dulu, gitu. Kalau dulu itu masih prospeknya sangat cerah, apalagi yang waktu zamannya properti boom ya. Waktu zaman properti boom, waduh, beli properti memang kayak kacang goreng tuh. Jadi pada masanya itu tuh naiknya gila-gilaan. Tapi dengan kondisi sekarang itu berbeda, gitu. Properti itu sudah naiknya udah nggak sesignifikan itu ya, gitu. Nah, jadi gue pribadi selalu mencari imbal hasil yang lebih besar, gitu. Nah, selain itu juga kalau kita investasi di properti ada bayar pajaknya kan, dan bayar pajaknya itu juga gede, gitu. Kalau di saham memang nggak bayar pajak? Ada sih, ada bayar pajak tapi final kan, gitu. Nah, selain itu juga yang gue suka di pajak,
Yang di investasi saham adalah kita dapat dua sumber income dari investasi Apa saham. tuh, Nil? Yang satu adalah capital gain, yang kedua adalah dividen. Apa itu, Nil? Capital gain, apa itu dividen? Ya, kalau kita apa ya namanya ya? Kita mau beli deposito, kita ngandelin naik doang kan persentase kan. Nah, kalau di saham kita ada namanya capital gain. Contoh saya beli di harga 1.000 gitu. Nah, saya udah lihat ini perusahaan bakal bergerak maju dan bakal terus bertumbuh. Estimasi kira-kira kalau menjadi 2.000, saya ada keuntungan 1.000 per lembar sahamnya. Nah, itu kan 100% kenaikannya. Yes, Itu yes. adalah capital gain. Itu Gitu. Nah, selain pajak nggak? Belum pajak? pajak Belum belum. dipajak? Belum. Oh, oke. Nanti kan kalau dicairin baru. Oke. Kalau deposito kan setiap bulan dapat misalkan dapat bunga, itu kan selalu potong pajak 20%. Nah, kalau di saham yang tadi lu bilang capital gain dari 1.000 jadi 2.000 ya. Itu apakah setiap bulan dipajakin atau gimana? Enggak, kalau belum dicairin ya belum. Kalau belum dicairin. Karena kan belum tahu untung apa buntung. Oh, Kalau oke, ternyata oke. buntung, nah itu dia. Cuma Ya, ya, memang ya. dari setiap transaksi ada dikenakan fee dari si broker. Ya, cuma Fee ya, bukan pajak. bukan fee dari si broker karena kan kita menggunakan jasanya dia kan. Kita pakai apps-nya dia buat maintenance segala macam, buat bayar mungkin staff-staffnya ya perlu fee lah ya. Makanya Oke. mereka menganjurkan kita trading supaya makin banyak keuntungan buat mereka. Kalau saya gitu, tapi saya pribadi nggak mau. Saya pribadi nggak suka. Saya lebih baik investasi jangka panjang. Lebih ke arah Oke. medium sampai long term sih. Nah, tadi dividen belum diceritakan. Ya, kalau dividen ini adalah keuntungan dari laba perusahaan. Jadi contoh saya berinvestasi di PT ABC. Nah, PT ABC ini itu kan setiap tahun ada penjualan. Dari penjualan ini kan ada keuntungannya. Nah, saya sebagai sebagian kecil atau sebagian besar pemilik sahamnya berhak atas laba tersebut. Contoh tadi kan Kok Klarto sebutin ya, kalau satu perusahaan itu melepas 10% sahamnya, nah kalau saya borong semua 10%, berarti saya punya 10% dari perusahaan ABC. Artinya saya berhak atas 10% daripada laba itu. Gitu. Nah, kalau dalam 1 tahun itu perusahaan ABC ini membagikan dividen atau labanya itu, maka saya berhak dapat 10%-nya. Gitu. Oke, oke. Nah, jadi ada 2 income dari saham yang saya suka dari sana. Gitu. Memang banyak orang ya yang berpikiran investasi saham ini gambling, kayak judi ya. Gitu. Tapi saya bilang sih enggak ya, gitu. Kenapa? Karena kalau memang dia judi, perusahaan-perusahaan BEI, Bursa Efek Indonesia, itu pasti udah ditutup. Logikanya kan seperti itu ya. Karena dia yang memasarkan. Ya toh? Dia yang memasarkan emiten-emiten ini untuk diperjualbelikan sahamnya. Gitu. Kalau memang itu judi, ya tangkap aja BEI-nya. Ya kan? Nah, semua itu pasti kena. Gitu. Nah, ternyata bukan gitu loh. Yang membuat judi adalah ketidaktahuan orang itu dalam membeli satu emiten atau perusahaan. Gitu. Beli perusahaan asal-asal beli. Kata orang bagus, beli ikut-ikutan. Kata orang, ini bakal booming, beli ikut-ikutan. Kata orang, ini lagi naik loh, ayo beli, nah, ikut-ikutan. Jadinya beli berdasarkan kata orang. Gitu. Jadi kalau buat lu nih, yang jadi bahan pertimbangan lu ketika lu mau investasi di saham, apa nih perusahaan yang lu beli emitennya? Gue pribadi sih sederhana. Yang gue cari adalah perusahaan yang dia, kalau gue selalu kan, gue kebetulan alirannya ya, gue lebih ke arah Warren Buffett. Gitu. Lebih ke arah value investing. Melihat satu perusahaan ini berdasarkan value-nya, bukan berdasarkan pergerakan harga sahamnya. Gitu. Nah, banyak orang tuh trader-trader lebih tepatnya lihat pergerakan harga. Hari ke hari dilihatin pergerakan harganya. Dan biasanya mereka sukanya yang lagi naik-naik.
Kalau yang lagi turun dihindarin. Nah, kalau saya terbalik. Justru carinya yang lagi turun. Gitu. Tapi perusahaannya perusahaan bagus. Bagus. Gitu. Ya. Sederhananya adalah gini. Ibaratnya kita beli di harga diskon. Kayak tadi kok Klarte sempat mention mobil. Nah, kalau kita ketemu mobil Mercy dijual harga Avanza, Beli. itu baru yang tertarik, gitu loh. Ya, Nah, banyak di luar sana belinya beli apa ya? Beli Avanza harga Mercy. Nah, ini yang salah. Gitu. Oke, menarik ya. Nanti kita lanjut lagi ya, Neil ya. Oke, siap kok. Oke, kita balik ke slide. Mana slide-nya tadi ya? Oke, jadi ini sangat menarik karena financial freedom itu kita harus melakukan masif investasi yang seperti Daniel lakukan, ya. Makanya tadi saya panggil Daniel untuk testimoni. Oke, nanti kalau mau tahu lebih lanjut, ini nanti kita akan adakan sesi berikutnya teman-teman tentang investasi. Akan kita kupas semuanya tentang investasi. Oke, kita lanjutkan. Intinya yang namanya investasi, ya apapun itu, prinsip dasar investasi itu adalah high risk. Kalau teman-teman lihat ini high risk, pasti high gain. Kebalik juga sama ya, high gain itu pasti high risk. Jangan seperti yang dijanjikan, misalkan dapat keuntungan 4% setiap bulan. Teman-teman kali coba 4% setiap bulan disetahunkan jadi 48%. Ini bisnis apa yang bisa secara pasti memberikan keuntungan 48% ke kita? Itu pasti. Artinya dia dapat lebih besar dibandingkan yang dibagikan ke kita. Betul ya? Risikonya pasti besar dong. Tinggi. Betul? Tapi kalau dia bilang 4% setiap bulan, jamin pasti, tapi resikonya rendah. Itu otak saya ngeheng, teman-teman. Ya, karena prinsip dasar investasi seperti ini, teman-teman. High risk, high gain. High gain pasti high risk. Nggak bisa high gain tapi low risk. Nggak bisa, teman-teman. Ya. Kalau low risk, pasti low gain. Sama seperti kayak pekerjaan. Pekerjaan yang paling beresiko di dunia, ya seperti pembalap Michael Schumacher, ya itu pasti dibayar tinggi banget. Betul? Sama seperti kayak bintang film. Bintang film yang melakukan adegannya sendiri itu pasti dibayar lebih tinggi. Siapa itu? Jackie Chan, ya teman-teman ya. Nggak mungkin dia resikonya rendah tapi high gain. Nggak mungkin. Atau sebaliknya, resikonya tinggi tapi gainnya rendah, itu nggak ada yang mau, teman-teman. Benar nggak? Jadi prinsip dasar investasi itu seperti ini. High risk, high gain. Low risk, low gain. Nggak bisa terbalik. Jadi teman-teman ingat ini ya. Dalam prinsip investasi pasti seperti ini. Tidak mungkin kebalik-balik. Ya. Kalau teman-teman paham ini, ditawarin investasi apapun, pasti teman-teman nggak bakal ketipu. Ya. Kalaupun teman-teman sudah masuk ke money game, teman-teman pastikan orang yang duluan masuk, duluan keluar juga gitu ya. Jangan belakangan. Nah, selain tadi massive investment, teman-teman juga harus punya massive passive income ya. Nah, kalau kita bicara passive income, itu ada 3 macam penghasilan ya. 3 macam penghasilan. Yang pertama adalah active income. Active income ini adalah income atau penghasilan yang teman-teman dapatkan dengan secara aktif menukarkan tenaga teman-teman, pikiran teman-teman, ide-ide segala macam, atau waktu untuk ditukarkan sejumlah uang ya di akhir bulan atau di akhir kontrak atau di apapun itu ya. Termasuk juga traders. Ya. Saya punya beberapa kenalan yang namanya traders ya. Jadi dia berinvestasi di saham, betul ya.
tetapi yang dilakukan adalah traders. Jadi dia setiap hari dia pasang harga rendah, dia jual, mungkin cuman cuannya 1%, 2%. Dan dia lakukan setiap hari secara aktif seperti itu. Ya. Itu passive income nggak? Enggak. Itu termasuk active income, teman-teman. Ya. Belum lagi ya nggak selalu untung terus tuh pasti. Ya. Pasti adrenalin naik tuh kalau kayak begitu. Ya, karena di pasar saham setiap detik berubah, teman-teman. Saya sih bukan tipe seperti ini, ya. Saya yakin Daniel juga nggak kayak gini, karena kita masih ada kesibukan lain, nggak mungkin plototin layar saham setiap detik gitu ya di jam perdagangan bursa, ya. Penghasilan yang kedua itu passive income, ya, penghasilan pasif. Penghasilan yang didapatkan dari aset atau bisnis yang telah kita kumpulkan atau kita bangun sebelumnya tanpa kita sendiri terlibat secara aktif. Contohnya apa? Teman-teman kalau misalkan punya kos-kosan ya, atau punya rumah satu kamar kosong teman-teman disewain, nah itu setiap bulan teman-teman dapat uang sewa. Ya, teman-teman nggak ngapa-ngapain itu. Ya, itu namanya passive income. Ya. Nah, ada lagi yang ketiga nih teman-teman. Ternyata ada lagi yang ketiga. Massive income, ya. Massive income itu bukan lagi penghasilan cuman 1 juta 2 juta, tetapi teman-teman penghasilan yang didapatkan itu secara masif atau besar-besaran. Yang didapat atau diperoleh dari satu atau lebih ya bisnis atau aset ya. Dan dapatnya terus-menerus. Itu namanya massive income, ya. Teman-teman, mungkin kita bicara di sini multiple stream of income. Ya, bisa dari satu pekerjaan atau bisnis ya, atau aset atau bisa lebih. Ya, contohnya apa? Saya punya teman, punya kenalan, dia punya cabang Indomaret, ya. Teman-teman tahu Indomaret ya. Nah, itu ternyata teman-teman bisa berinvestasi di situ. Dengan cara apa? Teman-teman beli franchise-nya. Dia punya 21 cabang Indomaret yang tersebar di seluruh Indonesia. Dia nggak perlu pantauin satu-satu cabangnya, nggak perlu. Ya. Dan bahkan ada beberapa daerah yang dia tidak pernah kunjungin dalam waktu 2 atau sampai 5 tahun terakhir. Ya. Tetapi masih tetap bisa menghasilkan income buat dia. Itu yang namanya massive income. Ya. Kita coba nanti lihat ya. Nah, financial freedom. Tadi kita udah bicara financial freedom. Ya, sekarang kita bicara financial independence. Independence ini levelnya beda sama financial freedom ya. Kalau freedom ini udah masif, kita bicara semuanya masif ya. Kalau yang independence ini belum semasif itu ya, tetapi harus sudah punya yang namanya passive income. Artinya teman-teman tidur, teman-teman bisa dapat income. Seperti kayak Warren Buffett bilang ya, kalau Anda tidak punya cara dapat duit selagi Anda masih tidur, Anda akan terus-menerus bekerja. Ya, jadi teman-teman, goal di financial independence di post yang ini teman-teman harus punya passive income. Ya. Nah, pengertian financial independence itu adalah jika Anda punya cukup passive income yang bisa membiayai gaya hidup Anda sekarang. Jadi kalau passive income Anda cuma 1 juta atau 500.000, itu belum masuk kategori financial independence, ya. Karena pengertiannya passive income Anda bisa membiayai gaya hidup Anda sekarang dengan sedikit ekstra. Ya, selain kebutuhan utama, misalkan teman-teman bisa menikmati Starbucks setiap pagi, ya, menikmati Netflix setiap bulan langganan, dan liburan beberapa kali dalam 1 tahun. Nah, itu semuanya dibiayai sama passive income Anda. Nah, teman-teman sudah masuk yang namanya financial independence, ya. Dan kalau Anda sudah mencapai itu, artinya Anda sudah mandiri secara financial,
dan bisa pensiun dini. Ya. Nah, teman-teman, ada yang mau nggak? Kalau yang mau mencapai financial independence, teman-teman ketik 1111 ya. Ketik di kolom chat supaya saya masih tahu teman-teman ikutin apa enggak. Oke, ya. Nah, apa sih bedanya financial independence sama financial freedom? Jadi ternyata ada perbedaan nih teman-teman. Financial independence ini penghasilan pasif Anda itu membiayai pengeluaran utama dan sedikit ekstra untuk menikmati hidup Anda. Kalau financial freedom, penghasilan pasif Anda begitu besarnya sehingga memungkinkan Anda melakukan apa saja yang Anda inginkan sesuai dengan gaya hidup impian Anda. Jadi beda ya teman-teman ya. Sudah jelas ya bedanya financial independence dan financial freedom. Jadi kalau teman-teman mau mencapai financial freedom, teman-teman harus mencapai financial independence dulu nih. Ya, kalau teman-teman biaya hidupnya sekarang ini masih dibiayai sama penghasilan aktif Anda, artinya teman-teman belum mencapai yang namanya financial independence. Kalau kita lihat di map-nya tadi, teman-teman masih mungkin perjalanannya masih di sini nih, belum mencapai di sini, gitu ya. Oke, sorry. Nah, apa sih kriterianya untuk mencapai financial independence? Teman-teman, pertama, teman-teman pendidikan anak, kalau teman-teman punya anak ya, teman-teman sudah dipersiapkan nih pendidikan anak supaya mereka bisa mandiri. Ya. Yang kedua, teman-teman sudah mempunyai dana pensiun. Sudah dipersiapkan ya. Dan teman-teman harus menghitung kebutuhan Anda nanti pensiun. Yang namanya mempersiapkan dan menghitung artinya teman-teman harus komponen inflasi pun ya harus dihitung di sana ya. Sehingga ketika Anda pensiun nanti Anda tidak bergantung kepada anak-anak ya. Ingat ya, anak-anak Anda bukan dana pensiun Anda. Ingat itu ya. Zaman orang tua kita atau mungkin di atasnya lagi punya anak banyak banget karena mereka pikir itu adalah dana pensiun mereka. Jadi setiap hari Senin tinggalnya di anak pertama, hari Selasa, anak kedua dan seterusnya kayak gitu. Makanya nenek saya punya anak ya ada 10. Ya. 10. Bayangin teman. Jadi bisa digilir tuh teman, ya. Tapi sekarang ini kalau generasi kita jangan berharap anak kita bisa mensupport kita karena kebanyakan generasi kita nih punya anak cuma 1, kadang-kadang cuma 2, paling banyak mungkin 3 ya, dan itu juga jarang. Benar nggak teman-teman? Siapa yang punya anak cuma 1 ya, tunjuk tangan. Nggak bisa tunjuk tangan di sini ya. Tulis 1 kalau yang punya 2 punya anak 3 kayak gitu ya. Kalau yang belum punya anak ya nggak usah tulis, nggak apa-apa. Ya. Jadi teman-teman kemarin juga saya dapat video dia cerita tentang banyak di TikTok ya bicarakan bahwa nggak boleh lu mengirimkan orang tua ke panti jompo segala macam ya. Dan dia bilang menurut saya bagus banget ya. Saya lupa itu orangnya namanya siapa. Cuman yang dia bilang, dia sampaikan kita tidak boleh mengandalkan buat pensiun kita nanti itu buat anak-anak gitu loh. Dari anak-anak nggak boleh karena mereka pasti punya kebutuhannya masing-masing. Ya. Yang benar dilakukan adalah kita harus menyiapkan dana pensiun kita mulai dari sekarang. Sehingga ketika nanti waktunya tiba, kita udah nggak pusing. Ada kok panti jompo yang bagus ya. Kalau nggak salah di Citra juga ada tuh yang namanya senior
apa ya, senior club atau senior apa gitu ya. Saya gitu pernah lihat brosurnya. Ya, jadi kalau teman-teman punya dana pensiun itu mungkin ya nggak ada masalah gitu ya. Dan yang ketiga, teman-teman balik lagi ya, harus punya passive income. Ya, seperti yang tadi saya bilang, kalau teman-teman biaya hidupnya sekarang ini masih dibiayai sama active income Anda, berarti Anda harus cepat-cepat cari yang namanya passive income ya. Passive income ini artinya Anda tidak perlu terlibat secara aktif ya untuk bisnis Anda atau income Anda apapun itu. Ya, kayak gitu ya. Nah, gimana sih caranya untuk mempunyai passive income ya? Kebanyakan orang itu melakukan seperti ini. Dia kerja atau usaha kan dapat duit ya, menghasilkan uang. Uangnya itu langsung digunakan untuk biaya hidup, untuk listrik, telepon, air, uang sekolah dan segala macam. Ya, sisanya ditabung. Ya, kebanyakan orang begitu dapat duit langsung dibelanjain, sisanya baru ditabung. Ya, itu kebanyakan orang. Tapi saya yakin di sini nggak kayak gitu. Ya. Nah, yang harus kita lakukan, ya, kalau mau mendapatkan passive income, teman-teman bekerja atau usaha, dapat duit. Duit ini langsung teman-teman masukin ke aset atau ke bisnis. Biar bisnisnya atau asetnya ini yang menghasilkan uang lebih banyak dan teman-teman uangnya itu diinvestasikan, sisanya teman-teman baru gunakan untuk biaya hidup, untuk listrik, telepon, atau air ya. Jadi uang yang dihasilkan dari bekerja atau usaha dibelikan aset produktif terlebih dahulu untuk bisa menghasilkan uang lebih banyak lagi, baru kemudian digunakan untuk biaya hidup. Ya. Nah, konsep ini kadang-kadang orang nggak tahu. Kebanyakan yang tahu adalah seperti ini nih. Ditabung dulu ya. Ya mungkin ada yang bilang punya duit ditabung dulu baru biayanya untuk biaya hidup. Nah, teman-teman mulai dari sekarang teman-teman harus mikirin aset apa atau bisnis apa yang teman-teman harus punya supaya bisa mendapatkan passive income. Sehingga ketika teman-teman ini udah nggak kerja lagi, udah nggak bisa menghasilkan uang lagi, mesin duitnya di sini teman-teman. Beda sama yang tadi. Ketika teman-teman sudah tidak bekerja, udah nggak menghasilkan uang, ini kan masih tetap jalan. Ya, duitnya dari mana? Sementara kalau ini kalau udah teman-teman udah pensiun atau udah nggak kerja lagi, udah nggak bisa kerja lagi, dia yang berperan menggantikan teman-teman untuk menghasilkan uang sehingga bisa menutupi biaya hidup yang masih tetap akan jalan. Ya. Nah, banyak ide passive income ya yang menghasilkan passive income seperti teman-teman kos-kosan ya. Punya kos-kosan penghasilan pasif dari uang sewa kontrakan ya, kamar yang disewakan ya atau rumah yang disewakan. Tapi kalau rumah kurang masif ya. Atau teman-teman punya seperti kayak Daniel tadi, punya saham yang memberikan dividen setiap tahunnya. Ya, penghasilan dari dividen yang dibagikan setiap tahunnya, teman-teman juga dapat kenaikan capital di sini. Ya. Atau teman-teman jadi YouTuber. Banyak banget nih sekarang digandrungi sama netizen ya di Indonesia karena penghasilannya juga lumayan. Ya, tapi teman-teman harus punya subscriber minimum 1.000 untuk bisa dapat duit. Kalau subscribernya cuman 10, 100 itu belum bisa dapat duit, teman-teman. Ya, belum bisa dikasih duit sama si Google, ya. Atau teman-teman bisnis waralaba. Ya, kenapa nih? Saya jelasin satu-satu ya. Kos-kosan. Nah, ini kemarin saya iseng-iseng cari kos-kosan. Ternyata banyak sekarang yang dijual kos-kosan. Mungkin karena pandemi jadi banyak orang yang tidak ngekos ya. Pulang ke rumah jadi duitnya seret akhirnya mau dijual. Nah, ini ada yang mau jual di daerah kalau nggak salah Jakarta Pusat ya. Harganya 25 M, teman-teman. Luas tanahnya 1.500 meter persegi.
ya. Dia punya luas bangunan 1.500 meter, ya, kubik 4 lantai, kamar tidurnya 100, ada 106. Gila. Gede juga ya, banyak banget nih 100 kamar. Kamar mandi ada 51, berarti 2 kamar, 1 sharing kamar mandi ya. Harga sewa antara 1 juta sampai 3 juta per bulan. Fasilitasnya AC, free wifi segala macam ya. Sertifikat hak milik segala macam lengkap, lokasinya strategis. Nah, teman-teman, kalau teman-teman punya kos-kosan seperti ini, modalnya berapa nih, teman-teman? Harus keluarin duit 25M. Anggaplah nego-negonya, anggap misalkan jadi 23M deh. Ya, 22M. Ya. DP-nya kalau teman-teman mau punya ini, minimum DP 5M. Ya, 5M. Bayar cicilan per bulan itu 173 juta. Ya, saya udah hitung ya, 173 juta per bulan untuk cicilan 10 tahun. Ya, 10 tahun. 10 tahun atau berapa ya? Saya lupa hitungnya. Ya. Dan ketika teman-teman dapat penghasilan dari uang sewa itu, teman-teman kena pajak PPh 21 yang berjenjang. 0 sampai 60 juta 5%, 60 juta sampai 250 juta itu 15% dan seterusnya, teman-teman ya. Sakit gigi juga nih teman-teman, tapi lumayan menarik nih teman-teman kalau teman-teman punya duit. Ya, jadi nggak usah cicil deh. Langsung cash beli. Ya. Ini kalau teman-teman mau kos-kosan. Duit modalnya gede banget. Ada nggak? Pertanyaannya, ada nggak modalnya? Kalau nggak ada, nah, kita lihat passive income dengan dividen saham, ya, dari dividen saham. Nah, ini ada legenda investor Indonesia yang namanya Lo Keng Hong, ya. Dia setiap tahun dapat dividen. Nah, khusus untuk perusahaan yang dia invest ini Petrosi, kode sahamnya PTRO, ya. Setahun 2021 ini dia dapat dividennya 17M, teman-teman. 17M bagi 12. Setiap bulan. Sorry. Suaranya lag atau gimana? Enggak, aman. Jadi kayak agak sedikit lagi. Oke. Lanjut ya. Artinya dia setiap bulan dari dividen ini kan setiap tahun dia didapatnya 17M sekali ya. Kalau teman-teman di sini berarti dia bisa bagi kan, setiap bulan dia bisa dapat 1,5 miliar buat biaya hidup. Lumayan nggak teman-teman? Dan teman-teman di sini ya, kalau teman-teman dapat dividen, itu pajaknya final teman-teman 10%. Tapi gratis kalau dividen itu diinvestasikan lagi. Jadi nggak perlu bayar pajak. Yang teman-teman bayar 10% dari yang teman-teman pakai doang. Ya, modalnya teman-teman bisa lihat di sini si Lo Keng Hong atau LKH ya, dia memiliki porsi perusahaan itu 15%. Ya, jadi modalnya gede juga teman-teman. Ya, kalau nggak punya modal segede gitu, ya kita belajar gimana caranya. Karena dia mulainya dari nol juga nih teman-teman. Yang ketiga, waralaba. Nah, seperti yang tadi saya singgung tadi di awal, teman saya punya 21 cabang Indomaret di seluruh Indonesia. Ya, satu fee ya, kan waralaba itu kita harus bayar license fee ya, franchise fee. Itu 500 juta, nggak tahu nih udah naik atau belum ya sekarang ya. Itu belum termasuk tempat, teman-teman. Ya, kalau dia punya 21, anggaplah 20. Artinya dia bayar franchise fee-nya aja 10M, belum termasuk tempat, teman-teman. Ya, modalnya gede juga nih, ya. Tapi kalau perhitungan pajaknya itu dia harus bayar royalty fee 15 sampai 20%. Dan pajak laba 0,5% jika kurang dari 4,8 miliar. Lebih dari itu ikut peraturan pajak penghasilan tadi berjenjang yang tadi 0, 60 dan seterusnya. Ya. Ini menarik juga. Atau yang YouTuber saya nggak bahas ya. Kalau teman-teman punya modal terbatas ya, gua mau bisnis nih, mau punya penghasilan ya, passive income.
Tapi gue nggak punya modal, nggak punya tampang kayak Deddy Corbuzier juga, ya. Nah, ini ada pilihan nih teman-teman menjadi pebisnis asuransi, ya. Pebisnis asuransi, nah teman-teman, ini bisnis waralaba, ya, bisnis waralaba, bisnis asuransi. Teman-teman bisa lihat di sini dalam 1 minggu. Jadi penghasilan kita ditransfer sama Prudential itu setiap minggu, teman-teman, bukan setiap bulan. Setiap minggu. Ini ada screenshot ya penghasilan satu orang ini di minggu ini 379 juta. 1 minggu ya. Kalau 1 bulan itu ada 4 minggu dikali 4, teman-teman. Ya, ini ada orang yang lain, teman-teman bisa kebaca juga namanya di sini siapa. 1 minggu ini dia 1 M, teman-teman. 1 minggu 1 M. Sebulan berapa? 4 M, teman-teman. Ya, jadi ini pasif income-nya bukan lagi pasif income yang biasa. Ini sudah termasuk masif pasif income, ya. Peraturan pajaknya gimana? Norma pajak tuh 50%. Norma pajak itu artinya perhitungan pajak kita itu dari 50% penghasilan. Karena dianggap 50% yang lain adalah cost. Udah dipotong setengahnya baru ngikutin pajak penghasilan yang berjenjang. Ini pastinya jauh lebih hemat dibandingkan dengan tanpa norma. Karena tanpa norma penghasilan yang kita dapat langsung dipotong pajak penghasilan. Ya, modalnya gimana? 0, teman-teman. Kagak ada modal. Nihil, ya. Mengapa bisnis waralaba? Tingkat keberhasilannya lebih tinggi. Ya. Ini menurut survei 97% keberhasilan. Kenapa? Karena ada dukungan seperti modalnya minim, branding yang sudah bagus, ya nggak perlu kita develop sendiri. Ada panduan profesional, pelatihan yang terbaik, ya produknya berkualitas, posisi pasar yang jelas, dukungan sistem informasi, dukungan komprehensif untuk keberhasilan teman-teman. Makanya banyak orang yang mau ambil bisnis waralaba. Seperti apa sih contohnya? Kopi kenangan, kopi-kopi segala macam itu semuanya pada waralaba ya. Jadi teman-teman nggak usah heran ngeliat di banyak mall banyak yang buka nih ya kayak gitu-gitu ya. Nah, caranya gimana sih kalau mau jadi pebisnis asuransi ya? Teman-teman ada 3 pilihan. Teman-teman mau jadi retail artinya jual eceran satu-satu, modalnya 0. Teman-teman invest waktu ya, waktu untuk apa? Belajar. Nah, kalau teman-teman mau dapat passive income, teman-teman jangan retail. Ya, teman-teman harus menjadi dealer. Dealer itu modalnya 400 juta. Tapi teman-teman modal 400 juta ini teman-teman nggak perlu keluar duit sendiri ya. Teman-teman cari omset. Omsetnya ini keroyokan dengan tim ya. 400 juta teman-teman sudah bisa menjadi dealer. Dealer leader di baliknya. Atau yang ketiga, distributor. Jadi di atasnya dealer ya. Distributor itu modalnya 1,2 miliar. Nah, ini 1,2 miliar ini teman-teman nggak perlu keluar duit sendiri, teman-teman. Tapi teman-teman cari omset. Ya, bangun tim. Dealer-dealer banyak gitu, teman-teman. Pokoknya omsetnya 1,2 miliar, teman-teman bisa menjadi distributor bisnis asuransi. Ya, berapa sih yang dihasilkan? Tadi hasilnya udah kelihatan ya. Nah, kalau teman-teman sudah menjadi master franchise ya pebisnis asuransi, master franchise apa? Teman-teman sudah punya banyak dealer dan distributor ya. Setiap dealer yang teman-teman punya dengan sistem, dia kerjanya seperti sesuai dengan sistem, teman-teman dijamin punya penghasilan 10 juta setiap bulan. Ya. Kalau teman-teman punya distributor ya, mereka kerjanya juga sesuai dengan sistem, minimum teman-teman dapat 10 juta per bulan. Ya. Jadi tergantung di sini teman-teman berapa banyak dealer atau distributor yang teman-teman mau punya. Ya. Selain itu teman-teman juga dapat royalti. Royalti itu apa? Jadi distributor itu pasti punya distributor yang lain atau dealer-dealer yang lain. Teman-teman 5 generasi ke bawah seperti kayak tangga ini, 5 ke bawah ini teman-teman dapat 33%. Ya, luar biasa nih 33%. Generasi yang ke-6 masih tetap dapat 10%. Ya, 10% dari apa? Dari komisi yang mereka hasilkan. Luar biasa ini
kalau kita bicara di sini adalah kita bicara quantity ya, bukan lagi quality. Quantity makin banyak ya itu pasti dapat duitnya lebih banyak. Ya. Jadi intinya pebisnis asuransi ini satu alternatif buat teman-teman bisa mendapatkan passive income beyond lifetime. Ya, yang bisa kita janjikan adalah beyond lifetime. Artinya apa? Teman-teman bisa multiple stream, bisa mendapatkan multiple stream of income. Ya, income akan meningkat sebanyak cabang dealer atau distributor yang Anda miliki. Ya, teman-teman dapat royalti 6 generasi dan juga teman-teman bisa meninggalkan legacy buat keturunan teman-teman. Ya, meninggalkan sumber income bagi keluarga yang tidak akan putus meskipun kita sudah nggak ada. Meskipun mereka nggak terlibat, income akan terus karena ini bisa diwariskan, teman-teman ya. Nah, gimana caranya? Balik lagi ke Financial Freedom Map ya. Setiap orang untuk menuju financial freedom itu harus melewati pos-pos yang ini ya. Sebelum mencapai financial independence, mereka harus punya financial security. Ya, financial security kita harus bantu. Kita membantu mereka mencapai financial freedom dengan cara pertama-tama kita bantuin mereka nih untuk financial check up ya. Ini ya mereka harus kerjain sendiri, tapi ini kita bisa bantu nih. Bantu dengan apa? Mereka memiliki medical plan yang bagus sesuai dengan tagihan ya. Seperti pandemi ini teman-teman tahu bahwa biaya medical di rumah sakit luar biasa tidak bisa diprediksi ya. Kita bantu mereka punya medical plan yang bagus ya. Dan juga kita bantu mereka punya asuransi jiwa proteksi kalau sampai terjadi sesuatu dengan dia nggak nyampe finish ya, keluarga masih tetap bisa mendapatkan income dengan punya income protection ya, dan critical benefit. Nah, ini kita bantu mereka punya 3 ini. Ya. Oke. Testimonial ya, saya sudah masuk. Itu nanti kita akan bahas lebih lanjut ya di sesi yang berikutnya kalau teman-teman tertarik ya. Tapi kita udah masuk testimonial nih. Ya, testimonial saya dulu ya. Nanti habis itu dilanjut sama Daniel. Nah, saya sebagai financial freedom enthusiast ya, beli mobil senilai, ini mobil saya nih, senilai 400-an juta itu saya beli cash, bukan cicil ya, bukan cicil. Saya punya rumah nilainya lebih dari 2 miliar, ini lunas, sudah lunas dalam waktu 4 tahun. Teman-teman bisa bayangin, dulu kalau penghasilan saya kerja 10 juta sebulan, ngelunasin punya rumah 2 miliar kayaknya nggak mungkin 4 tahun. Benar nggak teman-teman ya? Tapi dengan ada di sini ya, itu dalam 4 tahun beres teman-teman. Luar biasa ya. Dan saya nggak punya utang teman-teman. Ya, hidup tanpa hutang tuh kayaknya enak banget teman-teman. Punya juga financial security, saya punya 22 polis asuransi ya, dengan total UP 10 miliar. Ya, 10 miliar. Teman-teman mesti dicek ya. Jadi kalau kita mau menuju financial freedom, teman-teman juga harus punya financial security. Nah, kalau kita lihat seperti ini, kok bisa banyak banget 22 polis? Apakah bisa klaim semua? Bisa, teman-teman. Ya, karena polis asuransi itu bukan cuma beli satu selesai, ya. Kita akan upgrade terus. Jadi nggak usah khawatir, karena yang namanya hidup itu pasti ada inflasi segala macam. Dan saya juga punya portfolio saham yang sangat cukup untuk pensiun dan dapat juga income tambahan dari dividen saham. Ya, nah saya habis dari sini testimoni ke Daniel ya. Silakan Neil. Oke teman-teman, kasih applause buat Pak Clarto ya yang sudah memberikan informasi dan juga peluangnya teman-teman ya. Gimana teman-teman mungkin tadinya belum ada bayangan, mulai ada bayangan. Oh ya ada namanya financial independence ya, dan sebelum kita menuju financial independence ada pos-posnya ya teman-teman ya, dan beliau udah jabarkan dan beliau menjalankan sebuah bisnis bernetworking di Prudential
Dan dari situ beliau mulai satu-satu bisa melewati pos-posnya, teman-teman. Ya, nah, dan ternyata Pak Klarto nggak sendirian, teman-teman ya. Ada salah satu dari teman kami juga, ya, namanya Pak Daniel yang tadi udah sharing. Beliau juga sama, teman-teman ya. Ternyata beliau juga menjalankan apa yang sudah tadi Pak Klarto sharingkan, ya. Mereka menuju ke financial freedom mereka dan melewati pos-posnya dan juga menjalankan kebetulan di industri yang sama, teman-teman. Ya, kita mau dengar langsung dari Daniel. Silakan, Daniel. Perkenalkan mungkin sedikit ya dan sharing Oke, cerita thank beliau. you, Ko Andi, Ko Klarte, untuk waktunya dan kesempatannya ya. Yes. Saya izin share screen dulu ya. Yuk, silakan. Share screen. Eh, belum kelihatan ya kok? Belum. Coba. Oh, zoom-nya mana nih? Disuruh ini dulu, apa namanya? Izin allow. Mana sih? Udah co-host kok, Nil. Iya. Bentar kok. Udah Udah. masuk ya. Ya. Oke. Ya, thank you teman-teman untuk kesempatannya. Saya mau berbagi sedikit teman-teman ya. Kalau hari ini kebetulan kita bahas tentang financial dan lebih condong ke arah bagaimana kita bisa menjadi orang yang financial independent ya. Ini bukan yang bermaksud untuk sombong, enggak teman-teman. Kita sama-sama belajar. Saya juga sama berinvestasi ini juga belum terlalu lama dan terus belajar ya. Ini ada sedikit testimoni dari saya pribadi. Kebetulan saya lebih suka memang yang tadi saya sudah sebutkan ya. Saya berinvestasi di saham, mayoritas di saham. Ini adalah saya iseng, saya mulai untuk investasi saham lebih concern belajarnya ya. Itu mulai dari tahun 2020 awal. Dan bersyukur juga sumber-sumber sumber-sumber dananya itu ada tersedia dari Prudential. Jadi saya iseng, saya bikin catatan gitu. Saya bikin catatan selama saya berinvestasi apakah untung atau buntung gitu. Nah, jadi saya iseng bikin top 5 taking profit tahun 2020 dan juga sampai dengan saat ini berapa. Nah, teman-teman bisa lihat dari tahun 2020 awal sampai dengan Oktober, ini update-nya Oktober ya saya ya. Teman-teman bisa lihat di bagian bawah, itu ROI-nya adalah 159,6%, which is dibulatkan Apa itu? 160%, teman-teman. Bagi saya ini sangat besar, bagi saya gitu. Tapi nggak tahu ya bagi teman-teman. Gitu. Berarti itu cuannya ya, Nil ya, bunganya gitu ya, returnnya ya. Iya, betul. 160%. Oke. ROI itu apa maksudnya? Jadi aset yang saya investasikan, dari modal yang saya investasikan itu dalam hampir 2 tahun belum sampai itu menghasilkan 1,6 kali lipat. Wow. Gitu. Jadi misalkan kalau modalnya 1 ya ada plusnya 1,6 gitulah sederhananya. Gitu. Nah, jadi kalau dibagi 2 tahun ya setahunnya 80% lah. Kalau langsung 2 tahun ya, teman-teman ya. Nah, investasi di mana yang menghasilkan 80%, teman-teman? Kalau kita deposito tadi sama-sama udah tahu ya, 3% sampai 5%. Itu 5% udah gede banget zaman sekarang. Gitu. Nah, tapi puji Tuhan bisa menghasilkan 80% per tahunnya. Nah, tapi yang saya mau titik beratkan, teman-teman, jangan lihat enak banget ya kalau gitu ya. Saya investasi aja, nggak usah kerja dari awal. Nggak gitu juga, teman-teman. Saya udah ngalamin di mana pada saat itu income saya juga belum seberapa dan dana yang saya bisa investasikan belum seberapa, gitu. Yang ada hasilnya biasa aja, teman-teman. Nggak membuat sesuatu yang wah gitu loh. Nah, saya ambil contoh, saya ada investasi di sebelah kanan, teman-teman. Saya ada invest di satu perusahaan namanya Harum emitennya ya, Harum Energy. Nah, ini dulu saya invest tahun 2020 kalau nggak salah pertengahan ya. Nah, itu saya invest cukup lumayan, tapi yang ini saya udah tarik
Jadi cuma tinggal saya iseng sisain 5 lot aja. Gitu. Teman-teman coba lihat. Dari 5 lot itu modal yang saya taruh itu hanya 600 ribuan. Sisanya ya, teman-teman ya. Yang lain-lainnya sudah saya taking profit. Itu di sebelah kiri bisa kelihatan, saya udah sempat ambil untungnya 475%-an, sama sebelumnya juga sempat tarik di 134%. Nah, jadi ini sisanya saya iseng ngetes doang. 5 lot ini nggak tahu bisa turun apa naik. Ternyata naik terus, mencapai hari ini 717%. Nyesel ya, andai kan nggak dijual gitu ya. Nah, tapi poin yang saya mau sampaikan adalah apa, teman-teman? Teman-teman lihat, total profit yang saya dapat dari 5 lot itu, kalau kita berinvestasi hanya dengan uang kecil, hasilnya juga tidak seberapa, teman-teman. Dari 600 ribuan, yang saya dapat untungnya hanya 4.600.000. Padahal persentasenya gede banget, benar nggak teman-teman? 700%-an gitu. Seandainya kalau dana yang diinvestasikan 100 juta, dikali 700%, sudah 700 juta, teman-teman. Jauh banget. Gitu loh. Nah, itulah yang saya mau sampaikan, teman-teman. Jangan lihat asik banget investasi ya. Gitu. Nggak juga. Kita harus harus tahu dasarnya dulu, teman-teman. Nah, ternyata inilah, teman-teman. Saya ingat ada satu quotes yang menurut saya bagus karena saya lahir dari keluarga sederhana. Jujur saja, saya kapok, miskin. Jadi saya mau kaya, teman-teman. Jadi saya banyak baca buku, belajar. Nah, ada kata-kata yang sangat saya suka ya. Anyone who is not investing now is missing a tremendous opportunity. Ya, artinya setiap orang tuh yang nggak berinvestasi dari sekarang, dia melewatkan kesempatan yang luar biasa, yang sangat-sangat luar biasa gitu. Kenapa? Karena berinvestasi di usia muda itu hasilnya luar biasa. Bagi yang benar-benar berinvestasi, bukan spekulasi ya. Gitu. Oke, nah poin yang penting banget teman-teman yang di sebelah kanan. Ini adalah salah satu tokoh figur legendaris di sebagai investor di dunia ya. Ada Bapak Charlie Munger. Kalau teman-teman tahu dunia investasi pasti kenal beliau. Dia adalah orang kepercayaannya Warren Buffett dan sangat brilliant ya. Dia punya pemikiran ya. Nah, dia bilang the first $100 is ini skip ya. Nah, kalimatnya adalah seperti itu, teman-teman. Intinya adalah 100.000 dolar pertama itu adalah keharusan, teman-teman. Untuk apa? Untuk mempermudah kita dalam berinvestasi. Kalau belum sampai angka segitu, itu akan lebih sulit untuk kita mendapatkan hasil yang wah gitu loh. Nah, teman-teman bisa baca kalimatnya sendiri. Inggris saya agak belepotan, jadi takut malu ya. Nah, tapi saya ngerti maksudnya apa. Bukan buanglah sampah pada tempatnya, bukan. Tapi intinya adalah apa? Teman-teman harus lakukan apapun yang halal ya, untuk segera mencapai 100.000 dolar, teman-teman. Kalau dirupiahkan dengan 14.000 berarti 1,4 miliar, teman-teman. Gitu. Artinya kita harus secepat mungkin menghasilkan 1,4 miliar ini supaya kita akan lebih mudah dalam berinvestasi. Gitu. Nah, sama ya dengan poin yang tadi saya sampaikan, teman-teman ya. Karena saya sudah lewatin dulu, capek-capek saya berinvestasi, mikirin cari perusahaan yang profitnya bisa di atas 20%, 30% lebih. Tapi untungnya nggak seberapa, teman-teman. Dibandingkan sama kenalan saya ya, yang dia modalnya besar, dia cuma cari 5%. Tapi untungnya gede banget. Gitu loh. Padahal saya setengah mati cari yang 30%. Gitu loh. Saya 30%, dia 5%, tapi hasilnya gedean dia. Nah, itu saya dulu bertanya-tanya, kok begitu ya? Ternyata ini, teman-teman, alasannya. Ya. Nah, next. Nah, teman-teman, saya sharing sedikit background saya. Saya bukan orang pinter banget, saya bukan orang dari keluarga orang yang berinvestasi, bukan. Saya benar-benar lahir dari keluarga yang bukan dari keluarga kaya, alias sederhana ya, gitu. Modal saya di Prudential adalah modal ijazah, modal rajin, pantang nyerah, dan terus belajar, teman-teman. Jadi
eh, apa namanya, bukan berarti saya orang pinter banget, enggak ya, karena saya mau belajar aja. Nah, tapi karena Prudential, kayak tadi, puji Tuhan ya teman-teman ya, tadi kan dikatakan harus mencapai 100.000 dolar. Puji Tuhan saya sudah mencapai itu teman-teman. Berkat murni dari hasil Prudential aja. Gitu. Yang saya investkan dan saya bisa kembangkan sampai sudah lebih ya, lebih dari 100.000 dolar. Gitu. Nah, terus juga bisa nikahin dan ngidupin mantan pacar saya. Nah, dan juga sekarang udah dikaruniai 2 anak, puji Tuhan ya. Dan ganteng dan cantik. Kalau ganteng-ganteng ada banyak berarti. Nah, juga bisa beli mobil, juga bisa beli rumah, dan lagi renovasi juga. Rumahnya ya nggak gede-gede banget lah. Mungkin total sekitar 2 M-an lah ya. Gitu. Bapak ini POP-nya bagus. Ah. Thank you. Iya. Nah, bisa juga pensiunin orang tua saya, tapi bukan untuk jagain anak saya. Tapi saya bisa memberi waktu buat mereka untuk melakukan apa yang mereka mau. Ya, kayak papa saya, dia pernah ngomong, saya kayaknya jenuh kerja gitu loh, udah lama ya. Nah, karena dari situ saya pikir ya sudah, kalau gitu apa yang papa mau? Nah, dia mau melayani. Kebetulan papa aktivis gereja juga, jadi dia mau pelayanan bagi Tuhan. Ya, karena kerja kita hidup nggak cuma sekedar nyari duit ya, tapi ada hal-hal lain yang perlu kita lakukan juga. Nah, saya bisa memberikan papa saya nggak perlu pusing untuk biaya hidup gitu. Karena betul ya kata Koklarte ya tadi ya, banyak orang tua kita atau bahkan generasi sebelumnya mereka nggak kepikiran bahwa melahirkan anak sebanyak-banyaknya aja. Tujuannya adalah apa? Supaya bisa menjadi dana pensiun di hari tua. Padahal itu langkah yang kurang baik sebenarnya. Karena kita nggak bisa menjamin anak kita nanti bakal ngurus kita apa enggak. Begitu juga dengan anak saya nanti. Saya nggak bisa 100% berharap nanti anak saya bisa ngurusin saya. Nggak bisa. Gitu. So, saya harus start dari sekarang untuk siapin dana pensiun saya sendiri. Kalau enggak, bahaya teman-teman. Hidup kita serba tergantung. Ya, gitu. Yang namanya tergantung sangat nggak enak. Gitu. Saya pribadi juga sudah lewatin lah masa-masa itu. Gitu. Tapi thanks God berkat kesempatan saya bisa kenal Prudential melalui Ko Andi dan juga leader saya Ibu Herlina. Thank you banget. Saya bisa banyak bertumbuh di sini ya. Nah, bisa juga saya bisa bantu banyak nasabah dari financial disaster ya. Banyak sekali yang saya bantu untuk klaim, itu sekitar ada 300-an nasabah ada lah ya. Dan yang paling berkesan dari itu adalah nasabah saya sampai dia bikin video ya, itu ada nasabah saya yang kena cancer, masih muda, umur 33 tahun, itu dia kena kanker payudara, dia sampai bilang luar biasa ya, bahwa dia tadinya ambil polis sudah 9 tahun, nggak kenapa-napa, di tahun ke-9 saya tawarin dia untuk upgrade polis ke yang sesuai tagihan, awalnya dia nggak mau, tapi karena dia percaya sama saya, ya dia upgrade juga. Singkat cerita, baru berjalan 1 bulan, dia kena cancer. Dan dia nggak tahu sebelumnya. Gitu. Nah, thanks God, karena sudah sesuai tagihan, dia di-cover untuk perawatan kanker sampai dengan saat ini sekitar 1,5 miliar, teman-teman. Nah, itu melalui bisnis Prudential. Luar biasa, teman-teman. Nah, selain itu saya juga bisa perbanyak jaringan saya, jaringan distribusi di Prudential untuk lebih banyak membantu orang bertumbuh, dan juga saya manfaatkan juga hasil-hasil yang sudah saya dapat dari Prudential, tidak diboros-borosin, tidak dihambur-hamburin, tapi saya investasikan lagi supaya bisa lebih enak di hari tua nanti ya. Saya punya financial freedom dan juga time freedom-nya pada saat nanti. Ya, kayak Ko Andi tadi bilang, jadi pada saat nanti kita udah bukan bekerja karena keharusan, tapi karena saya memilih untuk bekerja, entah itu untuk terus upgrade diri dan sebagainya, teman-teman ya. Nah, itu yang saya impikan, teman-teman. Nah, ini adalah sedikit testimoni yang saya dapat melalui bisnis Prudential. Saya bisa honeymoon terus ya bareng istri. Karena corona jadi nggak bisa, ya kita honeymoonnya daerah-daerah Indonesia aja sementara.
Nah, ini di Swiss, ke Paris, ya Chamonix. Saya juga bisa ajak keluarga, happy, have fun, ya, anak-anak saya, gitu. Nah, ini ada orang tua saya, kedua orang tua saya sama anak-anak saya. Anak saya baru satu waktu dulu fotonya, ya. Sekarang udah 2. Nah, mereka happy juga jalan-jalan, belum pernah keluar negeri. Nah, berkat dari Prudential, saya bisa ajak mereka jalan-jalan ke luar negeri. Nah, itu pada saat itu perasaan mereka luar biasa, teman-teman, ya. Itu wah, nggak bisa dilukiskan dengan kata-kata, teman-teman, ya. Teman-teman mesti cobain. Coba berikan sesuatu yang bermakna buat orang tua yang kita kasihi, teman-teman akan rasain perasaannya seperti apa. Saya nggak bisa gambarin, teman-teman, ya. Oke, nah terakhir juga ini, teman-teman. Saya juga berterima kasih saya berada di komunitas yang tepat. Ya, saya berada di komunitas Jumpstart dan juga Excellent Stars, ya, yang terus membawa saya semakin bertumbuh dari hari demi hari. Ya, tidak hanya income, tapi dari personality, dari pengetahuan, banyak sekali saya dapat insight-insight positif dari komunitas positif ini, ya, Jumpstart, ya. Nah, ini adalah foto-foto mewakili aja, ya, mewakili yang sebagian kecil daripada teman-teman kita yang berada di Jumpstart. Thank you banget buat teman-teman semua yang selalu positif, saling mendukung, ya. Oke. Nah, terakhir ini adalah my investment strategi dan bisnis strategi saya, teman-teman. Kalau orang bilang berinvestasi itu high risk high return. Kalau bagi saya, teman-teman, ya, strategi investasi saya adalah low risk high return. Nah, kok aneh nih, low risk high return. Nah, bagi saya, kenapa orang berpikir high risk high return? Investasi saham itu high risk high return. Karena kenapa seperti itu? Orang berpikir itu karena mereka tidak tahu apa yang mereka beli. Maka itu akan high risk high return. Gitu. Tapi kalau kita sebelum membeli, kita analisa dulu perusahaannya seperti apa. Ini perusahaannya dipimpin oleh orang yang jujur atau enggak? Perusahaan ini menguntungkan atau tidak, perusahaan ini dijualnya di harga murah lagi diskon atau kemahalan, maka kita akan kita akan tahu apa yang kita beli, gitu. Terus potensi income dia dari mana, potensi yang membuat dia akan semakin bertumbuh dari mana. Nah, kita analisa semacam-macam itu, teman-teman. Maka kalau kita semakin komplit menganalisanya, kita akan membeli satu perusahaan itu dengan low risk, high return. Makanya tadi saya suka adalah beli perusahaan yang lagi turun, bukan yang udah naik banyak. Nah, itu panjang kalau diceritain. Intinya adalah saya mencari yang low risk, high return. Sama seperti bisnis Prudential, teman-teman. Nah, bisnis Prudential ini adalah low risk, high return. Kenapa begitu? Low risk, high return. Ya jelas, resikonya apa sih kita memulai bisnis di Prudential? Paling cuma AAJI, biaya AAJI, ya. Koandi, Kokarta, ya. Biaya AJI berapa ratus ribu, 200.000. Itu pun ke pemerintah. Masih free sekarang. Masih free, ya. Nah, kalau udah bayar sekitar 200.000-an lah. Sangat-sangat kecil dibandingkan potensi return yang akan didapat. Gitu loh. Sangat-sangat kecil dari biaya yang kita keluarkan untuk bisa menghasilkan dalam jangka panjang. Nah, kebanyakan orang nggak mau bersabar, teman-teman. Gitu. Nah, kayak tadi yang saya lakukan adalah kenapa bisa seperti ini, teman-teman lihat, ya. Saya berinvestasi itu butuh waktu, teman-teman. Nggak, itu 700%. Itu bukan terjadi dalam waktu 2 hari. Gitu. Nah, teman-teman bisa lihat di yang nomor 1, Harum, yang di top 5 taking profit Q3 2021. Itu saya catat, teman-teman. Semenjak saya beli dan terakhir saya jual itu, di 475%. Itu 14 bulan loh. Jadi saya beli itu dalam waktu 14 bulan alias 1 tahun lebih. Begitu pula dengan yang emiten lain yaitu ASA. Itu take profit-nya 384% lebih. Itu saya keep dalam waktu 12 bulan. Gitu. Tidak ada yang tidak ada satu pohon yang bisa dipanen dalam waktu 2-3 hari, teman-teman. Sama halnya dengan bisnis, kita berbisnis di Prudential. Baru kita join 1 hari,
2 hari ditolak 10 orang, ditolak 20 orang, kita langsung nyerah. Nah, itu namanya kita terlalu cepat untuk nyerah. Nah, Ya. kejadian juga sama. Saya berinvestasi di ASA itu, pada saat beli, itu nggak langsung naik, teman-teman. Yang ada malah turun. Gitu. Beli di harga 600, diajak turun sampai ke harga 480-an. Gitu. Orang-orang mulai takut. Saya mah enggak, karena saya tahu apa yang saya beli. Gitu. Malah saya beli lagi lebih banyak. Gitu. Nah, sama halnya dengan Prudential. Karena saya dari keluarga yang mohon maaf sederhana, saya tahu paling jatuh-jatuh saya apa sih? Ya segitu-gitu aja kan. Kalau saya gagal di Prudential, paling kayak saya gimana sih? Hidup saya seperti itu lagi kan kalau saya gagal. Tapi kalau saya berhasil, karena saya sudah melihat orang-orang yang proven, yang sudah terbukti, saya bisa menjadi orang yang luar biasa, teman-teman. Dari saya yang bukan siapa-siapa, saya melihat masa depan saya gitu loh. Oh, kalau gue terus berjuang di Prudential, gue akan bisa mencapai seperti mereka nih. At least nggak nyampe seperti mereka, saya mau 10-20%-nya udah oke kok. Benar nggak teman-teman? Karena saya udah nothing tulus. Gitu. Ya kan? Nah, sama seperti itu teman-teman. Jadi pesan dari saya adalah teman-teman, bisnis Prudential ini adalah low risk dan high return. Teman-teman boleh dicoba dengan sungguh-sungguh ya. Teman-teman pelajari lagi bisnis Prudential yang sebenarnya seperti apa sih? Tanya lagi ke leader atau pengundang teman-teman, sebenarnya cara kerjanya seperti apa bisnis Prudential. Nah, teman-teman cari tahu. Jangan gara-gara saya asal ngomong begini, teman-teman langsung percaya gitu aja. Enggak, sama. Saya melihat satu emiten nggak langsung percaya. Emiten ini kayaknya bagus tuh. Nggak mau saya langsung beli, teman-teman. Saya akan pelajari dulu. Tapi kadang-kadang emang jiwa trading ya menggoda ya. Kadang-kadang saya masuk juga tuh, asal denger doang. Yang ada nyangkut, teman-teman. Ada satu emiten saya nyangkut, itu thrill, tapi untung nggak banyak. karena saya nggak pelajarin, saya nggak berani taruh banyak. Gitu. Nah, oke. Demikian kok testimoni dari gua. Itu aja. Oke, kasih applause buat Daniel teman-teman. Luar Oke, biasa. thank you. Thank you. Ada sebelumnya ada pertanyaan nih teman-teman ya. Kita bacain dulu ya. Bentar ya, gue lanjutin dulu. Kayaknya masih ada beberapa slide. Oh, oke. Ya. Enggak cuma ini doang. Jadi teman-teman, kita ada komunitasnya. Kita Jumpstart Billionaire Community. Itu ada WhatsApp group ya, komunitas kita di WhatsApp group Jumpstart Billionaire, dan juga ada WhatsApp group ngomongin saham, investasi ya, di sosial media kita IG. Ini ada di sini. Oke, kita ke pertanyaan ya. Ya. Tadi ada pertanyaan dari Pak Acep ya. Pak Acep bertanya sekilas tentang ini ya, tentang oke. Kalau trading gold XAUSD gimana kok di pasar barang berjangka? Nah, ini tadi sempat skip, kita bahas sedikit ya. Trading gold. Mungkin dari Pak Klarto gimana? Trading gold. Tadi pertanyaannya yang mana ya? Jauh ya, kayaknya mesti manjat ke atas ya. 8.13. Pertanyaannya. Jauh banget. Oke. Jam 8.13 tadi. Kalau trading gold X USD gimana kok di pasar? Saya jujur nggak pernah trading gold karena menurut saya tuh gold kenaikannya juga dikit ya, dan kebanyakan gold itu dipakai untuk lindung nilai ya. Jadi ketika terjadi krisis financial seperti tahun 2008 ya, tahun 2020 juga ketika pandemi ada, itu kan pasar saham semuanya pada berjatuhan. Apalagi tahun 2020 kemarin itu sampai IHSG menyentuh angka 3.000-an. Ya. Duitnya kemana sebenarnya? Ketika mereka tarik duit, itu kan nggak mungkin jatuh doang, ya kan?
pasti mereka tarik duit. Duitnya itu kemana? Mereka taruhnya di emas, ya di gold. Nah, terbukti ketika pandemi itu tahun 2020 bulan April itu emas mencapai harga tinggi-tingginya tuh kalau nggak salah. Kalau sekarang kan udah turun lagi karena pandemi kayaknya udah nggak ada ya di Indonesia. Jadinya masih ya. Jadinya harga emas itu tidak bisa mencapai titik seperti yang tahun 2020 kemarin ya. Jadi kalau saya emas itu sebenarnya tidak atau bukan suatu instrumen investasi, tapi sebenarnya lebih cocok pada lindung nilai. Ya, karena itu sejalan dengan apa yang terjadi dengan dunia financial, ya, saham turun pasti emas naik. Jadi duitnya diparkir di emas. Ketika kondisi sudah membaik, mereka akan jual emasnya, balik lagi duitnya dimasukin ke saham lagi. Nah, itu ada komentar Lucy 97 juta per 100 gram. Ya. Jadi kalau waktu tahun 2020 bulan April itu kalau nggak salah sampai 1 juta lebih per gram ya. Kalau nggak salah inget ya. Iya, Karena sampai 100 juta lah kalau 100 gram. yes, Terus benar. sekarang turun lagi. Ya. Nah, terjawab nggak, Acep? Ya kok, mantap kok. Thank you. Oke. Ada lagi pertanyaan atau Daniel mau nambahin? Enggak kok, cukup. Udah Siap. mantap. Oke, teman-teman. Ya, hari ini kita udah belajar banyak ya, sangat-sangat daging gitu ya materinya hari ini. Kita nggak mau cuma ngerjain sesuatu tapi nggak ada goals-nya teman-teman. Ya, ibarat kita kayak main bola tapi nggak ada gawang teman-teman. Ya. Nah, tujuan kita datang ke industri ini, kita berusaha, ya ujung-ujungnya goals-nya adalah mencapai financial freedom. Ya, di mana kita bisa bebas memilih apa yang kita mau dalam hidup ini. Dan kita sudah diberikan knowledge ya. Di mana taruh letak uang kita. Kita jangan cuma bisa pintar cari, tapi kita bisa taruh. Nah, permasalahannya ya, ketika kita udah tahu tempatnya di mana, instrumennya, uangnya ada nggak? Oke, nah hari ini di-sharekan juga teman-teman peluangnya oleh Pak Clarta dan juga Pak Daniel, bahwa apa yang kita lakukan di industri asuransi ini ternyata bisa menghasilkan profit yang besar dengan modal yang kecil, teman-teman. Nah, that's why kita juga menginvite teman-teman, yuk untuk sama-sama ya bergerak di industri keuangan ini, yaitu insurance, teman-teman. Kita berpartner dengan Prudential, di mana kita nggak hanya menghasilkan active income, tapi kita bisa memiliki passive income, dan passive income itu bisa berlipat-lipat sehingga teman-teman bisa sisihkan dan punya modal untuk teman-teman memiliki dana untuk berinvestasi sehingga Anda bisa mencapai financial freedom, teman-teman. Ya, so itu poinnya, teman-teman. Dan bersyukurnya komunitas kita nggak cuma bicara asuransi melulu gitu ya, bicara mati doang ya, tapi kita juga mau teman-teman dapat ilmu gimana cara melestarikan kekayaan teman-teman, bahkan mengembangkan kekayaan teman-teman. Nah, inilah selling point dari komunitas kami, teman-teman. Ya, kantor pemasaran mandiri ada banyak, ya. Tapi kalau komunitas yang bisa support teman-teman, kasih knowledge, ya, kasih wawasan, gimana kita bisa punya financial freedom dan lain-lain, gimana cara berhasil di industri ini, adanya di Jumpstart, teman-teman. Ya, that's why 2 minggu dari hari ini, ya, kita ada kelas, teman-teman, ya. Gimana how to start berbisnis di Prudential. Diajarin bagaimana cara dapetin profitnya, gimana cara dapetin income yang besar, step-stepnya gimana, teman-teman penasaran kan? Nah, nanti kontak yang ngundang, gimana cara joinnya, gimana bisa masuk ke komunitasnya, dan gimana ikut trainingnya nanti, teman-teman. Ya, kita ada 4 kelas, nanti akan kita share di grup, teman-teman. Ya, tapi for now on, kita udah belajar banyak, kita mau thank you sama our speaker, teman-teman boleh open kamera ya. Kita mau say thank you sama